Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Damayanti Penarik, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Esa Unggul. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dipakai dalam berbagai keperluan tentu tidak seragam, tetapi akan berbeda-beda disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Keanekaragaman penggunaan bahasa Indonesia itulah yang dinamakan ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Jenis-jenis ragam bahasa. 1. Ragam bahasa menurut media atau sarana. Penggunaan bahasa berdasarkan media pengantarnya atau sarana yang digunakan terbagi atas ragam lisan dan ragam tulis. Perbedaan antara ragam lisan dan ragam tulis dapat dilihat dari peristiwa berbahasa. Jika kita berbahasa lisan, orang yang diajak bicara berhadapan dengan orang yang mengajak bicara. Dengan demikian, bahasa lisan dapat diperjelas dengan gerakan tangan, anggukan kepala, atau ekspresi wajah. Selain itu, kejelasan bahasa lisan dapat dibantu dengan intonasi, tinggi rendah nada ucapan, tekanan kata, dan lafal. Ragam lisan dapat digunakan dalam laporan pandangan mata, misalnya laporan pandangan pada pertandingan sepak bola, musibah kecelakaan pesawat terbang, bencana alam, atau demonstrasi massa. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan ciri-ciri ragam bahasa lisan. Yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Keempat, berlangsung cepat. Kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Dan yang terakhir, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Kedua, ragam bahasa menurut pendidikan. Ragam bahasa menurut pendidikan terbagi atas ragam baku dan tidak baku. Beberapa penyusun buku seperti E. Zainal Arifin dan Amran Tasai mengatakan bahwa pada dasarnya ragam tulis dan ragam lisan terdiri pula atas ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku menggunakan kaidah bahasa yang lebih lengkap dibandingkan ragam bahasa tidak baku. Ragam ini terdapat dalam karya-karya ilmiah, laporan-laporan, seminar-seminar, pidato resmi, wawancara resmi, atau pidato kenegaraan. Sementara itu, ragam tidak baku terdapat pada penggunaan bahasa sehari-hari, seperti di pasar, dalam pembicaraan tidak resmi, artikel populer, media televisi, terutama dalam acara hiburan, seperti wawancara tidak resmi atau wawancara dengan artis atau tokoh masyarakat, sinetron, dan sebagainya. Ciri-ciri ragam baku. 1. Mantap. Mantap artinya sesuai dengan kaidah bahasa. 2. Dinamis. Dinamis artinya tidak statis, tidak kaku. Bahasa baku tidak menghendaki adanya bentuk mati. 3. Cendekia. Ragam baku bersifat cendekia karena ragam baku dipakai pada tempat-tempat resmi. Pewujud ragam baku ini adalah orang-orang yang terpelajar. Dan yang terakhir, seragam. Ragam baku bersifat seragam. Pada hakikatnya, proses pembakuan bahasa ialah proses penyeragaman bahasa. Dengan kata lain, pembakuan bahasa adalah pencarian titik-titik keseragaman. Ketiga, ragam bahasa dalam bidang wacana. Ragam bahasa bidang wacana meliputi ragam ilmiah dan ragam populer. Ragam ilmiah merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah, ceramah, atau tulisan-tulisan ilmiah. Sementara itu, ragam populer digunakan dalam pergaulan sehari-hari dan tulisan populer. Ciri-ciri ragam ilmiah. Yang pertama, bahasa Indonesia ragam baku. Kedua, penggunaan kalimat efektif. Ketiga, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda.
Keempat, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias. Kelima, menghindari penonjolan pesona dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan. Dan yang terakhir, adanya keselarasan dan keruntutan antar proposisi dan antar linea. 4. Ragam bahasa menurut cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri atas beberapa ragam, di antaranya adalah ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Contoh ragam dialek. Gue udah baca itu buku. Contoh ragam terpelajar, saya sudah membaca buku itu. Contoh ragam resmi, saya sudah membaca buku itu. Contoh ragam tak resmi, saya sudah baca buku itu. Jika ditelusuri lebih jauh, ragam berdasarkan cara pandang penutur dapat diperinci lagi berdasarkan ciri kedaerahan, pendidikan, dan sikap penutur, sehingga di samping ragam yang tertera di atas, terdapat pula ragam menurut daerah, ragam menurut pendidikan, dan ragam menurut sikap penutur. Kelima, ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri atas ragam politik, ragam hukum, ragam sosial dan fungsional, ragam jurnalistik, serta ragam sastra. 1. Ragam politik. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. 2. Ragam hukum. Salah satu ciri khas dari bahasa hukum adalah penggunaan kalimat yang panjang dengan pola kalimat luas. 3. Ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam sosial membedakan penggunaan bahasa berdasarkan hubungan orang, misalnya berbahasa dengan keluarga, teman akrab, atau sebaya, serta tingkat status sosial yang menjadi lawan bicara. Ragam sosial ini juga berlaku pada ragam tulis maupun ragam lisan. 4. Ragam jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran atau dunia pers atau media massa cetak. Dalam perkembangan lebih lanjut, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang dipergunakan oleh seluruh media massa. Dan yang kelima, ragam sastra. Ragam bahasa sastra memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Dalam bahasa yang beragam khusus terdapat kata-kata, cara-cara penuturan, dan ungkapan-ungkapan yang khusus, yang kurang lazim atau tak dikenal dalam bahasa umum. Bahasa sastra ialah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi atau perasaan dan pikiran, fantasi dan lukisan, angan-angan, penghayatan lahir batin, peristiwa dan khayalan dengan bentuk istimewa. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa dibagi menjadi dua, yaitu ragam dialek dan ragam terpelajar. Ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bahasawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat. Ragam terpelajar. Tingkat pendidik penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Dan yang terakhir, ragam bahasa menurut situasi pemakaiannya. Ragam bahasa menurut situasi pemakaiannya terdiri atas ragam resmi dan tidak resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan undangan-undangan. Ciri-ciri ragam bahasa resmi. Yang pertama, menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Kedua, menggunakan imbuhan secara lengkap. Ketiga, menggunakan kata ganti resmi. Keempat, menggunakan kata baku. Kelima, menggunakan EYD. Dan yang terakhir, menghindari unsur kedaerahan. Dan yang terakhir, pengertian ragam bahasa menurut pendapat para ahli. Menurut Beckman dalam buku Sri Satata, bahwa ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium
pembicara. Dengan kata lain, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Menurut Minto Rahayu, ragam bahasa terjadi karena adanya ragam wilayah, pemakaian, dan bermacam-macam penutur. Faktor sejarah perkembangan masyarakat juga turut menimbulkan faktor sejumlah ragam bahasa. Ragam bahasa yang beraneka ragam ini masih bahasa Indonesia karena ciri dan kaidah tata bunyi, pembentukan kata, tata krama umumnya sama. Dari pendapat kedua para ahli tersebut, terkait ragam bahasa ialah variasi berbahasa seseorang dengan berbagai faktor yang dimilikinya. Baik, sekian penjelasan materi tentang ragam bahasa dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.